Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami, mahasiswa Universitas Terbuka Jakarta, Bogjar Tarumajaya Bekasi. Video ini kami buat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok mata kuliah kurikulum dan pembelajaran di SD yang diampu oleh Ibu Rusi Rusmiati Aliyah. Kami dari kelompok 1 terdiri dari 4 mahasiswa, yaitu Ahmadi, NIM 857108936, Ari Rubianto, NIM 857108968, Anjas Winarsih, NIM 857108943, Amrullah, NIM 857108982, yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. Inilah video presentasi dari kelompok kami. Modul 4, kurikulum berbasis kompetensi. Berbasis kompetensi, yang A, implikasi manajemen berbasis sekolah. Manajemen berbasis sekolah atau MBS adalah School Based Management atau SBM adalah model pengelolaan yang memberikan otonomi atau kemandirian kepada sekolah dan mendorong pengambilan keputusan partisipatif yang melibatkan secara langsung semua warga sekolah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Manajemen berbasis sekolah ini bertujuan yang pertama, meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah dalam mengelola dan memberdayakan sumber daya yang tersedia. Yang kedua, meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan melalui pengambilan keputusan bersama. Yang ketiga, meningkatkan tanggung jawab sekolah kepada orang tua, sekolah, dan pemerintah tentang mutu sekolah. Serta yang keempat, meningkatkan kompetisi yang sehat antar sekolah dalam mencapai mutu pendidikan yang diharapkan. Prinsip-prinsip umum pelaksanaan manajemen berbasis sekolah mempunyai tujuan yang diharapkan sebagai berikut. Yang pertama, profesionalisme. Artinya, bahwa pelaksanaan manajemen berbasis sekolah menuntut profesionalisme berbagai komponen pendidikan seperti pengelola, praktisi, dan profesionalisme dewan sekolah. Yang kedua, pembagian kewenangan. Artinya bahwa pelaksanaan manajemen berbasis sekolah harus berlandaskan pada pembagian kekuasaan, kewenangan sesuai dengan fungsi dan perannya masing-masing. Yang ketiga, pencapaian mutu pendidikan. Artinya bahwa penerapan manajemen berbasis sekolah harus memiliki misi dan visi yang sesuai dengan jenjang sekolah. Yang keempat, partisipasi masyarakat. Artinya bahwa pelaksanaan manajemen berbasis sekolah menuntut adanya keterlibatan dan tanggung jawab semua pihak yang terkait. Yang kelima, transparansi. Artinya bahwa manajemen berbasis sekolah harus berpijak pada keterbukaan dalam pengelolaan baik secara fisik maupun non-fisik. Yang keenam, pembentukan dewan sekolah. Artinya bahwa dalam implementasi manajemen berbasis sekolah, setiap sekolah harus membentuk Dewan Sekolah atau DS sebagai institusi penopang keberhasilan visi dan misi sekolah. B. Pengertian kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum berbasis kompetensi berorientasikan pada perluasan wawasan ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya sebagai salah satu usaha untuk mempertahankan integritas bangsa melalui pembentukan individu yang cerdas, religius, toleran, mandiri, dan berdisiplin, serta menjunjung tinggi moral, pergaulan antar semua
Sesama kurikulum berbasis kompetensi difokuskan pada peningkatan mutu hasil belajar dan peningkatan mutu lulusan. Kompetensi dasar itu terdiri dari yang pertama, kompetensi akademik. Artinya, peserta didik harus memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam mengatasi tantangan dan persoalan hidup secara independen. Yang kedua, kompetensi operasional. Artinya, peserta didik harus memiliki kesiapan dan mampu beradaptasi terhadap dunia kerja. Yang ketiga, kompetensi kultural. Artinya, peserta didik harus mampu menempatkan diri sebaik-baiknya dalam sistem budaya dan tata nilai masyarakat yang pluralistik. Yang keempat, kompetensi temporal. Artinya, peserta didik tetap eksis dalam menjalani kehidupannya serta mampu memanfaatkan ketiga kemampuan dasar yang telah dimiliki sesuai dengan perkembangan zaman. Keterampilan mencakup 5 kategori sebagai berikut. Yang pertama, keterampilan personal berkaitan dengan penghayatan diri sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, anggota masyarakat, dan warga negara, serta mensyukuri dan menyadari kelebihan dan kekurangan dimilikinya dan menjadikannya model dalam upaya meningkatkan diri sebagai individu yang bermanfaat bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain dan lingkungannya. Yang kedua, keterampilan berpikir rasional meliputi keterampilan menggali dan menemukan informasi dan keterampilan dalam mengolah dan menerapkan keputusan serta keterampilan dalam memecahkan permasalahan hidup secara kreatif. Yang ketiga, keterampilan sosial atau keterampilan interpersonal meliputi keterampilan berkomunikasi, keterampilan bekerja sama untuk menumbuhkan hubungan yang harmonis antara individu yang satu dengan individu lainnya. Yang keempat, keterampilan vokasional disebut pula dengan keterampilan kejuruan, merupakan keterampilan yang dikaitkan dengan bidang pekerjaan tertentu yang adanya di masyarakat. Yang kelima, keterampilan akademik berkaitan dengan kemampuan berpikir ilmiah, antara lain mencakup memahami masalah, mengidentifikasi variabel, merumuskan hipotesis, dan melaksanakan tindakan. C. Karakteristik kurikulum berbasis kompetensi. Secara umum, kurikulum berbasis kompetensi memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, menitik beratkan pada pencapaian target kompetensi daripada penguasaan materi. Kedua, mengakomodasikan keragaman kebutuhan dan sumber daya pendidikan yang tersedia. Yang ketiga, memberikan kebebasan yang lebih luas kepada pelaksana pendidikan di lapangan untuk mengembangkan diri dan melaksanakan program-program pembelajaran sesuai dengan kebutuhan. D. Prinsip pengembangan kurikulum berbasis kompetensi. Beberapa prinsip umum yang digunakan untuk mengembangkan kurikulum termasuk kurikulum berbasis kompetensi sebagai berikut. 1. Iman dan takwa, nilai dan budi pekerti. Yang kedua, ketahanan dan integritas bangsa. Yang ketiga, keberseimbangan. Yang keempat, berorientasi global. Yang kelima, berbasis teknologi informasi. Yang keenam, berorientasi pada kecakapan hidup. Yang ketujuh, berorientasi pada siswa. Yang kedelapan, berkesinambungan. Dan yang terakhir, kesembilan, berorientasi pada proses dan hasil. Kegiatan belajar 2. Implikasi penerapan kurikulum berbasis kompetensi. Peran guru dalam pengelolaan pembelajaran. Secara garis besar, kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru adalah sebagai berikut. Yang pertama, menguasai bahan. 2. Mengelola proses belajar mengajar. 3. Mengelola kelas. 4.
menggunakan media atau sumber. 5. Menguasai landasan-landasan kependidikan. 6. Mengelola interaksi belajar mengajar. 7. Menilai prestasi belajar siswa untuk kepentingan pengajaran. 8. Mengenal fungsi dan program pelayanan, bimbingan, dan penyuluhan. 9. Mengenal dan menyelenggarakan administrasi sekolah. 10. Memahami prinsip-prinsip dan menafsirkan hasil-hasil penelitian. Seorang guru profesional harus memenuhi persyaratan antara lain: 1. Memiliki keterampilan konsep dan teori ilmu pengetahuan yang baik. 2. Memiliki keahlian dalam bidang tertentu sesuai dengan bidang keahliannya. 3. Memiliki pendidikan khusus bidang keguruan. 4. Memiliki tanggung jawab tinggi terhadap profesi yang dijalani. Guru profesional adalah seorang guru yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan, bertanggung jawab, serta mampu melaksanakan tugas dan fungsinya seoptimal mungkin. Guru yang berkualitas adalah guru yang memiliki kemampuan sesuai dengan profesi yang disandangnya. Dalam kurikulum berbasis kompetensi, seorang guru memiliki peran yang sangat penting, yaitu guru harus mampu menjabarkan secara rinci setiap kompetensi rumpun pembelajaran, yaitu merumuskan tujuan, metode, langkah-langkah, dan mampu memotivasi siswa untuk proaktif dalam mendapatkan pengetahuan. Kurikulum berbasis kompetensi menuntut guru untuk lebih menaruh perhatian terhadap keberadaan dan kebutuhan siswanya sehingga ia merasa dihargai sebagai seorang individu. Implementasi KBK melalui pembelajaran terpadu. Faktor mengajar yang perlu diperhatikan supaya proses pembelajaran dapat berlangsung secara efektif antara lain sebagai berikut. 1. Kesempatan untuk belajar. 2. Pengetahuan awal siswa. 3. Refleksi. 4. Motivasi. 5. Keragaman individu. 6. Kemandirian dan kerjasama. 7. Suasana yang mendukung. 8. Belajar untuk kebersamaan. 9. Siswa sebagai pembangun gagasan. 10. Rasa ingin tahu, kreativitas, dan keutuhan. 11. Menyenangkan. 12. Interaksi dan komunikasi. Modul 8, Produk Pengembangan Kurikulum Sekolah Dasar. Kegiatan belajar 1, Produk Pengembangan Kurikulum Makro. 1. Produk Pengembangan Kurikulum SD. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. A. Landasan. Landasan kurikulum biasanya dijadikan bagian pertama yang diuraikan dalam setiap dokumen kurikulum, termasuk kurikulum sekolah dasar. Kurikulum itu sendiri pada hakikatnya merupakan rancangan atau program pendidikan. Landasan-landasan tersebut pada hakikatnya adalah faktor-faktor yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan pada waktu mengembangkan suatu kurikulum lembaga pendidikan. B. Tujuan program. Produk dari pengembangan kurikulum makro berikutnya yaitu tujuan dan program. Tujuan tersebut menggambarkan kualitas manusia yang diharapkan terbina dari suatu proses pendidikan. Tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut. 1. Pengembangan kehidupan siswa sebagai pribadi mengandung makna bahwa siswa itu memiliki berbagai potensi yang harus dikembangkan. Kedua, pengembangan kehidupan siswa sebagai anggota masyarakat, warga negara, dan warga umat manusia. Yang ketiga,
mempersiapkan siswa untuk mengikuti pendidikan menengah. C. Garis besar program pengajaran atau GBPP. Produk dari pengembangan kurikulum makro berikutnya yaitu GBPP yang merupakan wujud dari kurikulum tertulis yang diimplementasikan dalam proses belajar mengajar. D. Pedoman pelaksanaan dan penilaian. Produk lainnya dari pengembangan kurikulum sekolah dasar adalah pedoman pelaksanaan dan penilaian. Pedoman ini menjadi acuan dalam melaksanakan kurikulum dan mengadakan penilaian. 1. Waktu belajar. 2. Sistem guru. 3. Perencanaan kegiatan pembelajaran. 4. Bahasa pengantar. Dan 5. Sistem pengajaran. 2. Produk pengembangan kurikulum SD. Sesudah pemberlakuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, A. Standar isi. Standar isi pada dasarnya merupakan standar yang mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Standar isi 1. Kerangka dasar struktur kurikulum yang merupakan pedoman dalam penyusunan kurikulum pada tingkat satuan pendidikan. Beban belajar bagi peserta didik pada satuan pendidik dasar dan menengah. 3. Merupakan tingkat satuan pendidikan yang akan dikembangkan oleh satuan pendidikan berdasarkan panduan penyusunan kurikulum sebagai bagian tidak terpisah dari standar isi. Yang 4. Kalender pendidikan. Untuk menyelenggarakan pendidikan pada satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah. A. Standar isi. Kerangka dasar kurikulum adalah rambu-rambu yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah untuk dijadikan pedoman penyusunan KTSP dan silabusnya pada setiap satuan pendidikan. 2. Struktur kurikulum adalah pola susunan mata pelajaran yang harus ditempuh oleh kegiatan pembelajaran. Yang 3, satuan pendidikan adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. 4, kalender pendidikan adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran selama 1 tahun ajaran yang mencakup permulaan tahun, pelajaran, minggu efektivitas belajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur. B. Standar proses. Standar proses untuk standar untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien mencakup 4 hal. 1. Perencanaan proses pembelajaran. 2. Pelaksanaan proses pembelajaran. 3. Penilaian pembelajaran. 4. Pengawasan proses pembelajaran. C. Standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi kelulusan pada satuan sekolah dasar bertujuan untuk meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. D. Standar penilaian pendidikan. Standar penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar siswa. Standar penilaian pendidikan berkaitan dengan penilaian pendidikan pada satuan pendidikan sekolah dasar yang terdiri atas penilaian belajar oleh pendidik atau satuan pendidik dan pemerintah. Hasil ujian nasional digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk penilaian hasil belajar oleh pendidik, penilaian hasil belajar kelompok mata pelajaran, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Kegiatan belajar 2. Program pembelajaran dalam kurung kurikulum secara mikro. A. Pengembangan silabus.
silabus dapat dikatakan sebagai kurikulum ideal atau potensial kurikulum. Sedangkan kegiatan pembelajaran merupakan kurikulum aktual dalam kurung and aktual atau real kurikulum. Manfaat silabus: 1. Sebagai pedoman atau acuan bagi pengembangan pembelajaran lebih lanjut. 2. Memeriksa gambaran mengenai produk-produk program yang akan dicapai dalam suatu mata pelajaran. 3. Sebagai ukuran dalam melakukan penilaian berhasil atau program pembelajaran. 4. Dokumen tertulis sebagai akuntabilitas suatu program pembelajaran. 2. Prinsip-prinsip pengembangan silabus: 1. Ilmiah. 2. Relevan. 3. Sistematis. 4. Konsisten. 5. Memadai. 6. Aktual dan konseptual. 7. Fleksibel. 8. Menyeluruh. 3. Prosedur pengembangan silabus: 1. Perencanaan. 2. Validasi. 3. Pengesahan. 4. Sosialisasi. 5. Pelaksanaan. 6. Evaluasi. 4. Langkah-langkah penyusunan silabus: 1. Mengisi kolam identitas mata pelajaran. 2. Mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar. 3. Mengidentifikasi materi pembelajaran. 4. Mengembangkan kegiatan pembelajaran. 5. Merumuskan indikator pencapaian kompetensi. 6. Penentuan jenis penilaian. 7. Menentukan alokasi waktu. 8. Menentukan sumber belajar. 5. Format silabus. Komponen silabus yang disarankan terdiri dari identitas mata pelajaran, standar kompetensi, dan kompetensi dasar, materi pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, jenis penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. B. Program semester. Program semester merupakan program yang dilaksanakan pada periode waktu belajar tertentu, yaitu 4-5 bulan. B. Program semester: 1. Kompetensi dasar pelajaran. 2. Materi pembelajaran atau tema dan subtema dalam kurung untuk pembelajaran tematik. 3. Kegiatan-kegiatan seperti tes, ulangan, latihan, dan waktu cadangan yang digunakan sebagai pengganti jika suatu saat tidak dapat dilaksanakan. 4. Alokasi waktu yang dibutuhkan, jam pelajaran, serta 5. Waktu pelaksanaan untuk setiap pokok bahasan, bulan, dan minggu. Demikianlah presentasi dari kami kelompok 1. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.